ادخل. Halo, ini video dari kelompok 9. Saya Lutfia dan rekan saya Zalsabila, Ayunia, dan William akan sedikit membahas tentang prokrastinasi. Istilah prokrastinasi ini sepertinya jarang diketahui banyak orang ya. Atau tahu istilah suka menunda-nunda pekerjaan? Nah, itulah prokrastinasi. Dalam buku Overcoming Procrastination, prokrastinasi memiliki arti kecenderungan perilaku untuk menunda secara sengaja apa yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi, secara sederhananya, prokrastinasi adalah kecenderungan dalam menunda untuk melakukan suatu hal. Prokrastinasi memberikan dampak negatif terhadap pelakunya, seperti menyebabkan waktu terbuang, kinerja buruk, dan peningkatan stres. Dan fun fact-nya adalah 70% mahasiswa melakukan prokrastinasi secara reguler. Wow, banyak juga ya. Jadi, apa sih penyebabnya? Setelah kita mengetahui apa pengertian dari prokrastinasi, sekarang kita akan membahas mengenai penyebab prokrastinasi itu terjadi. Yang pertama, orang tersebut terlalu perfeksionis. Menurut Haycock, tahun 1993, hanya 7% orang yang disurvei melaporkan perfeksionis sebagai penyebab dari penundaan tugas. Penyebab yang kedua adalah sulit untuk berkonsentrasi. Nah, ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama, depresi, dan yang kedua, kelelahan. Ketika kita mendapatkan tugas yang terlalu banyak, kita kelelahan, kita tidak akan bisa berkonsentrasi mengerjakan suatu tugas yang diberikan. Penyebab yang ketiga adalah tidak menyukai tugas. Menurut Steele 2007, alasan utama seseorang menunda-nunda tugas karena merasa tugas tersebut tidak menyenangkan, sulit dikerjakan, dan terlalu membosankan. Penyebab yang keempat adalah mudah bosan. Jika orang lain ketika mengerjakan tugas lebih baik untuk mencicil sedikit demi sedikit, namun pasti berbeda halnya dengan orang tipe mudah bosan ini. Mereka cenderung lebih memilih untuk mengerjakannya mendekati deadline. Semakin dekat dengan deadline, maka semakin banyak inspirasi yang masuk ke dalam otak dan semakin cepat dalam pengerjaannya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penyebab yang terakhir, yaitu selalu berpikir akan kegagalan. Berdasarkan teori kognitif behavioral, perilaku prokrastinasi disebabkan adanya pikiran irasional berupa penetapan standar yang terlalu tinggi, namun dia percaya kemampuannya tidak setinggi itu. Jadi merasa pemikiran dan realitanya tidak sebanding, sehingga timbullah keyakinan bahwa kegagalan itu sesuatu yang tidak dapat dihindari. Pernyataan ini juga diperkuat dari pernyataan menurut Rahmahana, menjelaskan bahwa perilaku prokrastinasi ini disebabkan karena kepercayaan irasional, locus of control eksternal, dan juga tentang perfeksionis. Dan ini juga didukung oleh pernyataan yang lain. Penyebab prokrastinator ini dibagi menjadi dua tipe, yaitu pencari kesenangan dan orang yang terlalu takut akan kegagalan. Sedangkan pernyataan literatur klinis menyatakan bahwa pemberontakan, permusuhan, dan ketidaksukaan terhadap tugas dianggap sebagai motivasi utama terjadinya penundaan atau prokrastinasi. Jadi, secara global, perilaku prokrastinasi ini disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal berupa kondisi fisik seperti kelelahan dan kondisi psikologis seperti ketidaktertarikan pada tugas dan kepribadian perfeksionis, percaya diri yang terlalu rendah, takut sukses atau gagal, ragu-ragu, dan rendahnya self-efikasi. Sedangkan faktor eksternal dijelaskan penyebab dari terjadinya prokrastinasi ini adalah kurangnya tersedianya alat, kurang informasi yang didapatkan, dan banyaknya tugas serta tempat tidak nyaman ketika sedang mengerjakan tugas. Nah, tapi ketika seseorang yang menunda-nunda pekerjaan tugas, belum tentu loh mereka adalah prokrastinator. Nah, karena menurut Solomon, seseorang baru bisa dikatakan sebagai prokrastinator
ketika hampir selalu meninggalkan tugas-tugas dan hampir selalu mengalami masalah karena tingkat kecemasan yang tinggi berkaitan dengan tindakan penundaan tugas. Tahu nggak sih kalau prokrastinasi atau kebiasaan menunda-nunda pekerjaan itu bisa berdampak buruk loh pada diri kita? Apa aja ya dampaknya? Yang pertama, prokrastinasi bisa menyebabkan kecemasan. Loh, kok bisa? Bisa, karena dengan kita menunda-nunda pekerjaan, otomatis nantinya pada saat pengumpulan kita akan panik nih. Waduh, selesai nggak ya tugasnya? Kelar nggak ya? Hasilnya maksimal nggak ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Kita akan merasakan berbagai emosi negatif, misalnya cemas, panik, takut, bingung, dan hal lainnya yang bisa berdampak pada kondisi kesehatan mental kita. Kemudian dampak yang kedua adalah dengan prokrastinasi atau menunda pekerjaan, hasil pekerjaan justru menjadi tidak maksimal. Kenapa coba? Karena waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas tersebut menjadi semakin sempit. Kita terbiasa untuk menunda, sehingga waktu terbuang hanya dengan menunda-nunda pekerjaan tersebut. Akhirnya pekerjaan jadi nggak maksimal deh. Dampak yang ketiga, karena kita sering begadang untuk mengejar tugas-tugas tersebut, pada akhirnya hal itu akan berdampak pada kondisi kesehatan fisik kita. Dan gak jarang juga loh, pelaku prokrastinasi ini juga mengalami gangguan pada waktu tidurnya. Lalu, dampak yang keempat adalah menghambat perkembangan akademik. Kenapa? Karena seharusnya waktu yang kita gunakan untuk mengerjakan tugas yang kita tunda itu bisa kita gunakan untuk mengembangkan diri dalam bidang akademik lainnya. Nah, itu tadi dampak prokrastinasi. Jadi, yuk stop, jangan menunda-nunda pekerjaan. Setelah kita membahas dampak dari prokrastinasi, kita kemudian akan membahas bagaimana cara mengatasi prokrastinasi tersebut. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Di antaranya, membuat skala prioritas saat mengerjakan tugas, meningkatkan kesadaran diri, menanamkan keyakinan untuk tidak takut gagal, dan menentukan tujuan awal dalam mengerjakan tugas atau pekerjaan. Cara-cara tersebut memungkinkan kita untuk menjadi lebih fokus untuk menyelesaikan tugas-tugas atau pekerjaan kita.